Selamat malam. Selamat malam dari Yogyakarta. Selamat datang di video dokumenter pembuatan RTT baru. Sebenarnya saya sudah proses hampir 80%. Jadi mungkin ini akan menjadi video recap, dan tentu saja saya sudah menulis beberapa poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk yang pertama, alasan kenapa saya harus mengganti RTT. Tentu saja ada beberapa alasan. Alasan terbesar adalah karena RTT yang lama itu kurang efisien dalam proses penutupan. Jadi mungkin dulu ya, 1 tahun yang lalu saya membuat RTT sama ibu, mungkin karena kurangnya referensi ya. Jadi kita hanya melihat terus menggabungkan beberapa referensi, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana proses penutupannya itu, apakah efisien secara waktu atau tidak, bagaimana dengan kondisi yang kurang memungkinkan seperti hujan, kita harus menutup dengan cepat, dan ketika kita memerlukan waktu yang singkat, proses penutupan RTT yang lama itu cukup menghambat. Jadi saya putuskan untuk tahun ini saya mengganti RTT, otomatis dengan ukuran yang berbeda, desain yang berbeda, dan tentu saja secara proses penutupannya saya pikir akan sedikit lebih cepat dibandingkan RTT yang lama. Untuk desain RTT, sebenarnya saya sudah mendesain sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Memang kebetulan saya desain sendiri. Ya, tentu saja saya mencari banyak referensi untuk kali ini. Saya menggabungkan beberapa teknik atau proses dari beberapa brand yang ada di pasaran. Kemudian saya modifikasi sesuai bentuk yang saya inginkan. Dan tentu saja setiap proses yang saya lakukan harus memasuki tahap diskusi. Tentu saja ibu sebagai kurator, karena setiap proses yang saya lakukan harus diteliti dan harus direvisi untuk masalah bentuk, karena ibu ada di bagian pola jahit dan perhitungan bahan, jadi supaya secara ukuran itu tepat. Dan tentu saja setiap proses revisi selalu banyak terdapat catatan di sini. Semua direvisi seperti itu, dan ini banyak catatan di sini seperti itu. Secara prinsip memang ibu berada di wilayah jahit dan pola bahan, karena selisih 10-5 cm itu bisa mempengaruhi bahan kain. Jadi ibu selalu menekankan untuk memastikan apakah pola dan ukuran itu sesuai dan tepat, supaya tidak terlalu banyak membuang bahan sisa. Kemudian masuk ke prototipe. Untuk prototipe hari pertama saya mulai membuat pola. Saya membuat pola dari bahan kardus. Tentu saja banyak ditemukan hal-hal yang memang di luar prediksi ya, seperti kemiringan, sudut yang tidak sesuai. Kemudian saya dibantu dengan Joni. Joni memberikan beberapa ide dan masukan. Jadi terima kasih Joni sudah membantu. Kemudian masuk ke prototipe hari kedua. Saya menggunakan kertas HVS, sengaja menggunakan kertas HVS karena saya ingin melihat sudut dan kemiringannya dengan presisi, untuk memastikan semuanya sudah benar dengan ukuran yang saya inginkan. Dan bentuknya seperti ini. Ini prototipe skala kecil, jadi untuk jendelanya seperti ini, dengan kemiringan kurang lebih sesuai yang saya inginkan.
seperti itu. Seperti ini. Yang membedakan antara RTT yang baru dengan yang lama tentu saja secara bentuk ya. Jadi untuk yang lama saya tidak menggunakan penutup flashhead di bagian samping, bagian pintu. Jadi untuk kali ini saya sengaja menambahkan penutup samping supaya saya pengalaman di Paralayang itu memang ketika hujan kencang itu memang masuk ke bagian pintu ya. Terus saya pikir saya harus menggunakan penutup samping supaya lebih aman. Kemudian untuk ukuran, untuk lebarnya saya menggunakan 120 cm dan untuk panjangnya saya menggunakan 200 cm. Memang selisih ya dibandingkan RTT yang lama. Untuk yang lama itu saya menggunakan ukuran 120 cm kali 184, dan untuk RTT yang baru jelas ini lebih besar karena saya ingin mendapatkan kenyamanan ketika tidur biar nggak terlalu sempit ya. Sebenarnya cukup untuk 2 orang, tetapi kesannya itu di dalam itu sempit untuk 2 orang. Jadi untuk kali ini saya menggunakan ukuran yang sedikit lebih besar. Saya pikir itu ukuran standar ya kalau untuk RTT. Jadi 120 kali 200 cm itu saya pikir itu standar ya. Cuman karena kemarin saya bikin sendiri, jadi saya hanya memanfaatkan bahan ya itu tadi kembali ke masalah referensi ya, karena saya hanya memanfaatkan bahan dan untuk kali ini saya mencari kenyamanan sesuai desain yang kami inginkan. Dan untuk desain bagian jendela saya sengaja membentuk segitiga seperti ini karena saya ingin merepresentatif bagian logo dari Camperstar bisa masuk ke dalam desain RTT yang baru. Dan kebetulan saya cari-cari di internet yang berbentuk segitiga itu saya cari-cari nggak nemu, dan saya berusaha untuk mendesain sendiri. Saya sejujurnya saya tidak tahu apakah ini akan berhasil karena untuk sudut kemiringannya saya cari di internet itu memang untuk saat ini saya tidak menemukan. Jadi saya gambling untuk urusan ini. Kita lihat apakah berhasil ya. Untuk tenda ini akan berbentuk seperti ini. Semoga ya. Kemudian masuk ke pencopotan. Kebetulan saya dibantu bapak mencopot RTT yang lama. Saya sudah menulis beberapa poin. Jadi secara kondisi memang tidak ditemukan kropos ya. Kami memang menggunakan bahan kayu multiplex. Jadi kami sangat sadar kami akan berada di tempat yang dingin, berembun, kondensasi, hujan, segala macam. Tetapi saya tidak menemukan kropos atau lapuk ya. Memang saya menemukan jamur di beberapa bagian karena memang kami menggunakan kayu, jadi saya pikir itu wajar ya. Tetapi kami tidak menemukan kerusakan. Secara kondisi sebenarnya kayu itu masih bisa digunakan, tetapi karena untuk RTT yang baru saya ingin ukurannya lebih besar, otomatis saya tidak menggunakan kayu yang lama. Saya membeli bahan yang baru. Tentu saja bahan yang paling ideal untuk bahan RTT adalah PVC board. Tetapi saya cek harganya masih sekitar 500 sampai 600 ribu untuk ukuran 120 kali 240, dan menurut saya itu cukup mahal untuk membuat RTT. Memang kami secara prinsip cari bahan yang paling murah, walaupun memang menambah berat dan beban. Tetapi selama ini kami membawa RTT
ke tempat yang tinggi, saya tidak menemukan secara signifikan itu mobil menjadi berat. Tentu saja saya tidak tahu untuk kondisi suspensi ya, apakah secara suspensi itu masih baik. Terakhir saya cek di bengkel tidak mempengaruhi apapun, karena saya hitung itu berat beban RTT sama dengan 3 seat itu diisi full. Jadi memang saya tidak menemukan secara signifikan perubahan beban berat ketika saya mengendarai mobil. Jadi saya putuskan untuk RTT kali ini saya tetap menggunakan multiplex. Dan sebenarnya penyumbang beban berat yang paling besar itu ada di bagian rangka. Saya menggunakan rangka yang ini yang ada di dalam sini, ada 3 rangka ya. Saya memang menggunakan besi plat, jadi saya menggunakan besi plat ketebalannya sekitar 5 mili. Jadi sebenarnya beban berat yang paling besar itu ada di bagian besi. Memang bisa diganti aluminium, tetapi kembali ke prinsip ya, saya memang carinya yang murah-murah. Dan jika ingin diganti sewaktu-waktu itu sangat mudah gitu. Tetapi untuk kali ini saya memang sengaja tidak banyak merubah bahan. Masuk ke pembuatan RTT. Pemotongan kayu saya dibantu oleh Bapak. Untuk kali ini Bapak menjadi mandor plus asisten. Jadi saya hanya membantu tipis-tipis, Bapak yang menyelesaikan semuanya. Dan pemasangan engsel baru untuk kali ini saya menggunakan besi plat sama 5 mili juga. Seperti ini desainnya. Seperti ini. Ini saya menggunakan besi plat 5 mili. Dan secara proses seperti ini. Sepertinya engsel ini umum ya. Banyak pabrik atau pembuat RTT menggunakan desain atau pola seperti ini. Tetapi memang saya sengaja membending karena ini posisinya ada di dalam. Jadi saya berusaha memangkas bagian sudut. Saya takut kecocok gitu loh. Jadi kalau tidur saya takut kecocok, jadi saya hilangkan bagian runcing supaya jika terkena kaki atau bagian tubuh yang lain tidak melukai. Dan saya pikir bentuk roof seperti ini memang sedikit lebih bagus. Sebenarnya ada yang kotak, ada desainnya yang kotak, ada yang segitiga, tapi saya memilih yang groove jadi biar lebih luas gitu. Masuk ke waterproof. Ini yang membedakan tenda yang lama dengan tenda yang baru. Kembali lagi ya, dulu memang kita membuat desain RTT tidak memperhitungkan beberapa hal. Jadi kami mendapatkan banyak jamur di bagian kayu. Dan seingat saya dulu itu untuk bagian kayu saya cuma cat pakai merek Braso yang campurannya pakai air, kayaknya itu cat genteng tapi campurannya air atau apa gitu, saya lupa. Tetapi beda untuk RTT yang baru, saya membuat waterproof, jadi semacam cairan yang bisa melindungi kayu, yaitu menggunakan bahan dasar thinner PU dan toples. Sebenarnya ini cara kuno ya atau lawas ya. Saya suka melelehkan styrofoam dengan menggunakan bensin. Itu dulu saya suka bikin kapal-kapalan pakai kayu gitu. Terus di bagian bawah kita lapisi styrofoam dan bensin. Jadi proses pelelehan styrofoam itu berfungsi sebagai waterproof. Kemudian saya cari-cari di internet. Awalnya saya ingin menggunakan itu, tetapi saya menemukan di beberapa channel YouTube gabus atau styrofoam yang dilelehkan menggunakan bensin itu kurang ideal. Jadi ketika styrofoam dilelehkan menggunakan bensin itu memang teksturnya akan menggumpal. Kemudian saya menemukan thinner PU dan
plastik sebenarnya. Tetapi banyak yang menyarankan menggunakan toples saja. Dan memang betul, proses penghancuran toples di dalam cairan thinner view itu membutuhkan waktu 2-3 jam. Tetapi banyak yang menyarankan untuk mendiamkan selama 24 jam. Kenapa harus 24 jam? Karena proses penghancuran toples itu membuat cairan itu menjadi keruh. Memang dari awal saya pinginnya itu lapisannya seperti resin. Awalnya saya ingin pakai resin, tetapi resin harus menggunakan 2 bahan dan ada beberapa perbandingan yang saya harus pelajari dan saya terlalu malas untuk mempelajari. Dan kemudian saya menemukan cara yang paling simpel dan paling mudah menggunakan toples dan thinner view itu tadi. Dan memang terbukti saya coba oleskan di atas triplek. Secara konsistensi memang sedikit mirip seperti resin, tetapi tentu saja dengan proses yang berulang-ulang. Jadi semakin sering dioles, jadi semakin tebal dan teksturnya itu hampir seperti kaca itu. Jadi saya pikir kayu cukup aman terlindungi dari hujan. Dan kemudian proses pengecetan setelah waterproof, saya cat ulang menggunakan cat genteng, tentu saja oil base. Jadi saya ingin memastikan kayu benar-benar terlindungi dari hujan, dan saya cat warna hitam biar nanti serasi dengan warna tendanya. Untuk gambar RTT saya membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk menyelesaikan. Secara filosofi masih sama ya sebenarnya. Saya selalu berbicara tentang masalah keberuntungan. Untuk gambar yang lama, saya membuat 4 karakter, yaitu ada saya, ada ibu, ada bapak, sama adik, yang dikelilingi beberapa simbol keberuntungan. Secara filosofis sebenarnya itu sangat personal bagi kami. Jadi kami 1 tahun yang lalu memulai kegiatan camping. Tentu saja kita akan berhadapan dengan lokasi yang baru, lokasi yang sama sekali kami tidak pernah kunjungi. Jadi saya hanya ingin menekankan bahwa akan ada keberuntungan yang selalu melindungi keluarga kami. Dan untuk desain yang baru sebenarnya masih berbicara di wilayah itu. Jadi saya menggambar 2 simbol keberuntungan yang saya gambarkan koi dan sosok Daruma. Sebenarnya saya terinspirasi dari sebuah gambar yang saya temukan di internet, tetapi saya sudah berusaha mencari siapa pemilik gambar tersebut, dan sejujurnya saya tidak tahu pemilik gambar tersebut sedang berbicara tentang apa. Tetapi ketika saya menemukan gambar itu, saya pikir saya menemukan korelasi yang tepat. Sedikit memodifikasi dari bentuk, dan saya gabungkan filosofis yang saya ingin bicarakan di dalam gambar yang baru. Sebuah ikan koi yang sudah setengah ingin berubah menjadi naga, dengan membawa sosok Daruma dalam kondisi yang buruk. Jadi keberuntungan akan selalu datang dalam bentuk yang berbeda. Untuk desain cover penutup RTT tentu saja kami rubah, karena kemarin itu saya menggunakan resleting ya. Ternyata banyak sekali bagian penutup RTT yang bisa berpotensi kemasukan air. Jadi jika hujannya deras itu seringkali air itu masuk ke bagian kasur ya. Walaupun cuma sedikit, tidak sampai membasahi seluruh kasur, tetapi saya pikir itu harus dilakukan revisi. Kemudian saya merevisinya, saya tidak menggunakan resleting, jadi saya menggunakan velcro tape, kerketan ya, kalau basa Jawa namanya kerketan. Terus ada beberapa ceklik ya di bagian sini untuk pengamanan, dan ada pengunci ya di bagian luar.
Tetapi untuk pengunci, ini akan bisa saja terjadi. Apakah saya akan menggunakan kunci atau saya akan menggunakan ceklikan. Jadi yang di dalam ceklikan, yang di luar juga ceklikan. Dan saya akan menggunakan velcro di 3 sisi ya. Jadi saya pikir itu akan mudah secara proses penutupan. Jadi lebih simpel dan lebih cepat secara waktu. Untuk logo Camper Star yang ada di cover penutup RTT, untuk kali ini saya tidak menggunakan DTF. Kalau tenda yang lama itu saya dulu menggunakan DTF. Untuk kali ini saya tidak menggunakannya karena saya ingin logo Camper Star itu terlihat solid. Tentu saja saya terinspirasi dari brand besar namanya eCamper. Saya pernah lihat di internet itu logonya timbul, jadi kayak saya nggak tahu itu bahannya apa ya, tapi semacam plastik atau mika atau apa gitu. Dan saya pikir untuk desain RTT yang baru saya harus menggunakan bahan yang lebih solid, jadi bukan DTF. Kalau DTF itu kan semacam sablon ya, tentu saja biayanya lebih murah dan lebih mudah secara proses pemasangan. Tetapi kali ini saya ingin menggunakan bahan yang solid, dan kebetulan saya baru ambil seperti ini. Saya pesan sekitar 2 hari yang lalu. Secara proses ternyata cepat ya. Menggunakan bahan akrilik, ketebalannya sekitar 3 mili. Saya sudah diskusi apakah ini akan kuat ketika digunakan di bagian outdoor. Ternyata dari tim produksi menyarankan untuk menggunakan 3 mili, dan ini cukup tebal dan ini cukup kuat ya. Saya pikir ini akan aman ketika ditempelkan di luar. Dan untuk proses pemasangannya mungkin nanti saya akan bur, dan saya akan menggunakan baut ya, baut kecil ya. Di sini saya sudah sengaja membuatkan tempat untuk bautnya, sebelah sini juga, dan mungkin nanti ada di bagian tengah. Ini akan menempel di bagian belakang. Ini sekitar 40 cm. Media RTT tertutup itu kan 100 cm, jadi saya sengaja ingin ambil setengah dari luas RTT yang tertutup. Awalnya saya ingin 50 cm, tetapi saya memperhitungkan tingginya ya. Saya takut kalau terlalu tinggi. Saya pikir ini cukup ketika ditempel di bagian belakang, dan sengaja saya besarkan ya, karena saya pengen ketika kami di jalan, mobil-mobil di belakang kami supaya cukup mudah membaca bahwa itu mobil Camper Star gitu. Ini akan menempel di bagian belakang. Kemudian untuk di bagian depan tentu saja ada logo bintangnya Camper Star. Ini akan menempel di bagian belakang. Tetapi saya baru sadar ternyata saya tidak membuatkan tempat untuk pengoboran baut. Kalau yang ini saya menggunakan ya, ada bagian ini onon jendole untuk pengeburan. Ini enggak, saya lupa, saya baru sadar tadi pas baru ambil. Ini saya tidak menyediakan, tetapi mungkin nanti saya respon saja. Saya akan baut sebelah sini atau sini atau sini atau tengah. Nanti ini saya respon saja. Ini sudah masuk ke proses jahit, dan tentu saja ini bagiannya ibu. Jadi ibu sudah mulai memotong pola dan sudah menjahit. Sebenarnya proses ini tinggal sedikit lagi, dan semoga hasil jadinya sesuai seperti yang saya inginkan. Karena tentu saja saya dan ibu selalu eksperimen. Kami memang banyak mengumpulkan referensi
kemudian kami eksekusi dengan bentuk atau desain yang kami inginkan. Semoga semuanya berhasil dan tepat sesuai apa yang kita inginkan. Biarkan Ibu mengeksekusi dengan baik. Nanti saya cuma mantau-mantau saja dan mengecek beberapa detail. Kemudian ini masuk ke bagian akhir. Karena ini proses sudah berjalan, mungkin tinggal nunggu cat saja, kemudian masuk ke finishing dan pemasangan beberapa detail-detail. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan masuk ke video review saja. Kita akan review RTT baru Camper Star. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sejauh ini. Terima kasih sudah klik videonya, dan terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Matur nuwun sangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Woi.